Sarang walet yang tersebar di Banjarmasin ini nantinya akan disegel gembok sehingga memudahkan bagi Badan Pendapatan Keuangan Wan Aset Daerah Banjarmasin dalam penarikan pajak dari usaha sarang walet tersebut sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga kadeda lagi pengusaha nakal nang sembunyi-sembunyi atau kadang melaporkan hasil panen sarang waletnya. Sarang walet yang tersebar di Banjarmasin ini nantinya akan disegel gembok sehingga memudahkan bagi Badan Pendapatan Keuangan Wan Aset Daerah atau BPKAD Banjarmasin dalam penarikan pajak dari usaha sarang walet tersebut sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga setiap mau panen maka pengusahanya atau pengelola bangunan sarang walet akan berkoordinasi dulu ke Badan Pendapatan Keuangan Wan Aset Daerah Banjarmasin lantaran setawas ini mengalami kesulitan dalam menarik pajak walet tersebut dengan alasan pengusahanya kadada di tempat atau berada di luar Banjarmasin. Wan kada mengetahui secara persis panen sarang walet tersebut. Demikian diperhatikan Kepala Badan Pendapatan Keuangan Wan Aset Daerah Edi Wibowo Waitakuni Prima TV tengah hari Kamis 10 November 2022. Menurut Edi Wibowo, melalui sistem segel gembok ini, maka kadada lagi pengusaha nakal yang sembunyi-sembunyi atau kada melaporkan hasil panen sarang waletnya lantaran kada mau memenuhi kewajiban bayar pajak. Bahkan sistem segel gembok bangunan sarang walet ini mendapat dukungan dari pihak kepolisian wan kejaksaan. Potensi pajak dari usaha walet ini, ujar Edi Wibowo, cukup besar yaitu sekitar 400 miliar rupiah saban tahun. Kalau untuk pengusaha walet yang telah kita panggil ini ada masalah. Dan mungkin ke depannya kita sudah kesepakatan dengan mereka. Banyak lagi kan pengusahanya ini yang orangnya ada di tempat. Nah ini akan kita kejar. Jadi kemarin sudah ada diskusi kita FGD dengan mereka. Apakah mereka sudah menyetujui mungkin dengan sistem gembok tanda di ulangan. Jadi begitu anak panen mereka harus izin segel dari kita. Nah, kita akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk ini. Ya, ada berapa potensi untuk pemiliknya tidak ada di tempat, tidak ada di daerah itu awal. Itu jujur. Nah makanya kan ke depannya itu akan kita tentukan gitu kan. Sampai ada 500 M potensinya tuh yang ada ini kan 400 itu kan baru sekitar 300 ini. Oh, berarti nanti mereka kalau panen gemboknya harus minta izin dengan BKUDA, Pak? Kita sudah koordinasi, mereka sudah setuju. Kalau yang ada ini kan tertib, ada masalah. Nah yang belum tertib kan ya Jepang, yang alasan tadi Pak. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin menyatakan sangat mendukung langkah yang dilakukan BPKAD Banjarmasin asalkan kada menyalahi aturan. Politisi Partai Gerindra ini meminta sebelum sistem segel gembok direalisasikan maka harus ada komunikasi terlebih dahulu dengan pihak terkait serta berkoordinasi dengan penegak hukum supaya kada menimbulkan masalah di kemudian hari. Kita berharap kepada pemerintah juga bagaimana caranya untuk mengomunikasikan dulu dengan pihak pemilik, apakah dengan menyurati kepemilikannya atau nanti diundang ke BPKAD untuk disampaikan bagaimana terkait dalam penarikan pajak walet. Nah secara garis besar ini bahwa coba dikomunikasikan lagi kembali. Nah kalau seandainya memang sudah berkali-kali diingatkan atau disampaikan masih ya bandel lah orang tuh menghindari atau menolak, ya mungkin kita berharap itu nanti dinas terkait juga akan berkoordinasi dengan yang namanya penegak peraturan daerah. Nah itu kan ada namanya Satpol PP. Nah nanti mungkin dibantu dengan Satpol PP, apakah nanti caranya dengan menulis plang bahwa ini tidak membayar pajak atau nantinya dengan cara penggembokan, karena di sisi lain juga kan itu hak orang, jangan sampai kita juga menyalahi aturan. Muhammad Yamin meminta instansi terkait untuk melakukan secara persuasif terlebih dahulu sebelum melakukan sistem segel gembok pada sarang walet.